wihara ini sedang ada kasus nih. Ada kasus. Salam Padi, Salam Padi. podcast Dhamma Vihara. Oke, sahabat Padi, ini adalah podcast perdana kami. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan satu tokoh umat Buddha yang mungkin sahabat Padi sudah kenal adalah Ko Alex. Terima kasih, salam Padi. Selamat datang Ko. Thank you. Oke. Jadi langsung aja. Teman-teman ini bertanya Koko ini kan tokoh umat Buddha Balikpapan yang mempelopori banyak kegiatan dan juga menjadi ketua Dhamma Vihara hingga sekarang nih. Bisa nggak diceritain dari dulu masa mudanya, pendidikannya? Banyak sekali sahabat-sahabat Padi ini belum mengenal lebih dekat sama Koko. Gimana Kok? Terima kasih. Jadi sekali lagi saya terima kasih ini dapat kesempatan podcast yang pertama ya, Dhamma Vihara ya. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya saya bisa ya terdampar di sini gitu ya, di Balikpapan, karena saya sendiri bukan dari Balikpapan asalnya. Gitu. Jadi saya juga pendatang, kebetulan saya dari Lampung yang kuliahnya itu di Malang, Universitas Brawijaya ya, negeri. Dan ya kebetulan juga nih masuknya saya melalui jalur tanpa tes ya, jalur prestasi gitu. Wah, hebat Ya. sekali sahabat Padi. Tepuk tangannya dulu dong guys. Oke, thank you. Kok kayak sombong jadi. Oke. Enggak, tapi ini real. Bisa dicek. Oke. Waktu sebenarnya kalau dibilang kenapa bisa berkecimpung gitu ya dengan kegiatan-kegiatan khususnya dengan agama Buddha ya. Karena waktu saya SMA, SMP gitu ya, kalau dibilang untuk aktivitas itu di luar belajar ya murni hanya sebatas main ya, namanya masih masa itu ya, jadi masih masa main lah, bukan aktif di organisasi, bahkan OSIS pun saya paling anggota biasa gitu ya, bukan aktivisnya gitu. Nah, perjalanan dimulai itu sebenarnya pada saat kuliah gitu. Pada saat kuliah di mana saya harus keluar dari daerah saya gitu ya, datang ke daerah yang baru yang benar-benar saya juga belum pernah ke sana sebelumnya. Nah, di situ ini cukup menariknya yang membuat saya juga mungkin terbentuk ya. Jadi saya hadir di Universitas Brawijaya ini kebetulan di Fakultas Ekonomi. Pada saat itu ospek, saya ingat banget ya, kurang lebih peserta ospek itu mungkin ada 800 gitu ya untuk Fakultas Ekonomi 800 ya saat itu ya. Nah, saya ingat waktu itu hari Jumat ya, hari Jumat di mana teman-teman itu pada saat istirahat kan ada sholat Jumatnya ya. Betul. Nah, sementara untuk yang beragama lain ya selain Islam itu dikumpulkan juga, masing-masing udah diarahkan gitu di ruangan mana. Nah, pada saat itu saya menuju ke ruangan yang agama Buddha gitu. Sampai di ruangan itu saya lihat mungkin ada 4 sampai 5 orang ya. Ternyata itu senior saya sedikit di sekali agama ya. Buddha ya. Saat itu saya datang ke sana, oke, kenalan. Oh ya ini ya, namanya Alex gitu. Terus saya tanya, yang lain mana? Maksudnya mahasiswa barunya mana? Enggak, cuman kamu katanya. Wah, oke. Jadi dari sekian banyak ya saya sendiri gitu ya. Sebentar Kok, ini Ya. meluruskan. Tadi bilang 4 sampai 5 orang. Itu yang udah nunggu di ruangan, ternyata itu seniornya. Jadi mahasiswa baru cuma Koko seorang? Yes. Wah, luar Jadi biasa. itu yang membuat saya juga wow, ternyata agama Buddha satu fakultas saya sendiri. Dan amazingly angkatan saya itu ya, kalau ngomong satu kampus nih, satu universitas ya, Brawijaya, angkatan itu yang agama Buddha hanya 4 orang. Dari ribuan mahasiswa ya di angkatan itu hanya 4 orang. Jadi benar-benar
langka gitu ya. Kalau kita bicara secara jujur ya, logika ya, dengan orang yang jumlah sedikit, itu nggak menarik sebenarnya. Maksudnya nggak menarik untuk kita berkomunitas gitu ya. Kayak temennya cuman segini gitu, ya. Betul. Nah, tapi saat itu saya memutuskan berbeda dengan kondisi umum. Dalam artian, menurut saya dengan jumlah yang sedikit, mestinya ini menjadi kesempatan kita untuk berbuat sesuatu gitu. Nah, mungkin ini yang jadi cikal bakal juga ya, kenapa saya mesti cerita mengenai jumlah mahasiswa yang beragama Buddha itu ya, karena di situ yang menurut saya kesempatan ya. Artinya ketika kita sudah sedikit dan semuanya berpikir untuk nggak menarik, nggak akan jalan ini komunitas gitu ya. Dan sekali lagi saya memilih untuk tidak berpikir seperti itu. Menurut saya justru ini kesempatan ya. Saya coba untuk coba minimum saya hadir lah gitu. Kalau ngomong aktif saat itu belum. Mohon maaf. Ya. Ini Koko pas masuk ke Brawijaya ini sudah ada organisasi Buddhisnya atau belum? Sudah ada. Jadi di kampus itu memang sudah ada unit aktivitas kerohanian ya, agama Buddha ya. Sudah ada. Tapi ya untuk lingkup kampus aja gitu. Ya. Nah, sementara ini juga seru nih kalau bicara mengenai perjalanan saya selama di kampus ya. Yang menarik adalah saya ini sebenarnya backgroundnya untuk agama Buddha sendiri ya. Ya saya mesti akuin, saya mesti jujur bahwa sangat minim gitu. Ya, sangat minim dalam artian selama saya sekolah, mungkin SMP, SMA, saya ke wihara itu 1 tahun itu bisa dihitung lah. Mungkin nggak sampai 10 kali gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan, saya bukan aktivis, saya mesti bilang. Nah, kenapa akhirnya saya bisa sampai di sini gitu ya. Saya sendiri kalau dibilang kenal agama Buddha, mungkin baru di semester 2. Semester 2 gitu ya. Maksudnya kenal itu adalah memutuskan untuk saya dalemin gitu. Ya, itu semester 2. Yang mana saya ingat banget ya, ini salah satu orang yang berjasa membawa saya ke lingkup Buddhis ya, lingkungan Buddhis ini ya, senior saya yang saat itu adalah ketua unit aktivitas kerohaniannya di Brawijaya ya. Beliau senantiasa terus ada waktu senggang gitu ya, karena kita satu fakultas kebetulan. Dia lihat saya di kampus, diajak lagi ke wihara gitu ya, sampai ya akhirnya karena diajak terus ya sungkan juga gitu, luluh juga lah gitu. Akhirnya ya udah. Nah, kebetulan waktu itu berdekatan dengan saya punya ulang tahun saat itu gitu. Jadi waktu datang ke wihara nggak lama saya ulang tahun dan ya dikasih surprise. Itu yang membuat saya juga ya terharu terus terang ya. Wah, ternyata ini bisa jadi keluarga saya nih. Saya jauh dari keluarga saat itu, kuliah ya di tempat orang gitu ya. Ini bisa jadi keluarga saya gitu. Dan sejak saat itulah saya baru mulai aktif dan mendalami untuk di kegiatan agama Buddha. Karena sebelumnya saya lebih aktifnya di kegiatan kampus yang organisasi lain. Yang umum bukan yang umum, bukan di agama Buddha. Namun setelah masuk ke sana ke agama Buddha, lambat laun justru yang di luar itu saya udah mulai tinggalkan gitu dan fokus ke sini gitu. Oke kok. Jadi kira-kira ada nggak pengalaman menarik selama di organisasi itu?
Pengalaman menarik ya, sebenarnya banyak sih pengalaman menarik ya. Karena waktu di Malang sendiri ya, di organisasi Buddha itu, agama Buddha ya. eh, saya kebetulan selain di kampus juga aktif juga di keluarga mahasiswa Buddhis untuk di Malangnya ya. Jadi itu gabungan dari semua mahasiswa ya, nggak cuma Brawijaya, dari kampus lain pun ngumpul di situ ya. Dan juga kebetulan di tahun 2001 ya, awalnya dari 2000. Oke. Waktu itu teman-teman mahasiswa Buddhis yang ada di Jakarta itu mereka kumpulin nih semua mahasiswa yang ada di daerah. Waktu itu yang hadir saya rasa nggak banyak daerahnya, yang pasti Jakarta ya, ada Semarang, ada Malang, ada Surabaya, Lombok belum kayaknya baru 4 kota itu ya, dinamakan Rembuk Mahasiswa Buddhis Indonesia, RMBI ya. Nah waktu itu dari situ menjadi cikal bakal diaktifkannya kembali Hikmah Budi, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia. Yang kebetulan setelah dari sana kami yang dari Malang kembali ke Malang ya, mensosialisasikan Hikmah Budi ini ya, sampai dengan akhirnya Hikmah Budi juga ada di cabang Malang ya, sebagai cabang yang ketiga ya. Nah di situ juga menarik, banyak kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Selain itu saya juga ingat ya, di luar organisasi ini ya, saya mengalami yang namanya, kita aktif di wihara di Malang ya, di satu wihara di Malang, yang mana saat itu wihara ini sedang ada kasus nih. Ada kasus sampai di pengadilan gitu. Jadi saya ingat wihara itu disita jamin kasusnya, mau disita jamin gitu ya. Nah akhirnya kita mahasiswa Buddhis, saat itu saya kayaknya baru semester 2 atau semester 3 deh ya, yang menyempatkan diri juga itu. Kita ikut demo di pengadilan negeri di kota Malang ya. Ya saya kebetulan juga berkesempatan untuk mimpin umat Buddha yang hadir ya saat itu, karena kita mendatangkan umat berapa ya, 100 atau 200 umat ada di situ di pengadilan negeri ya. Saya juga berkesempatan untuk mimpin lagu Indonesia Raya saat itu di situ ya. Ya seru juga sih itu pengalamannya. Jadi korlap ya gue ya. Bukan korlapnya sih, ya mungkin lebih ke asisten korlapnya ya. Karena korlap. teman saya lah yang jadi korlapnya ya. Ya jadi ya itu cerita-cerita yang cukup menarik juga sih kalau baru tahu sih ini teman-teman sahabat padi mungkin yang kenal Koalek lama baru tahu kan bahwa rupanya Koalek ini pernah ikut demo. Iya. Oke kok, jadi Koko bilang ya ada 2 pengalaman ya yang saya mau garis bawah ini. Kayaknya Koko ini aktif di Hikmah Budinya ya. Ya. Jadi kalau saya secara singkat sampaikan ya, sebenarnya kalau ngomong aktif, saya di unit aktivitas kerohanian yang di Brawijaya juga aktif, yang di keluarga mahasiswa Buddhis Malang juga aktif. Nah hanya saja Hikmah Budi ini pada saat tahun 2000 itu kita rembuk mahasiswa Buddhis Indonesia terus kembali ke Malang, kita coba sosialisasikan di teman-teman pengurus keluarga mahasiswa Buddhis untuk kita berafiliasi gitu ya. Namun saat itu sidang musyawarah ini merupakan rapat yang tertinggi di keluarga mahasiswa Buddhis Malang, itu memutuskan untuk tidak berafiliasi, sehingga yang kami lakukan adalah kita membentuk sendiri Hikmah Budi cabang Malang gitu. Jadi nggak berafiliasi, karena untuk yang kayak teman-teman yang Surabaya itu mereka berafiliasi, keluarga mahasiswa Budi Surabayanya dengan Hikmah Budi. Oh gitu. Gitu. Untuk yang Malang itu kita berdiri sendiri. Nah, karena ini
sebenarnya kalau dibilang apakah saya keluar dari keluarga mahasiswa Buddhis, tidak, karena itu secara otomatis ketika kita jadi mahasiswa di Malang kan kita tetap keanggotaannya tetap di sana. Hanya saya jadi lebih aktifnya di Hikmah Budi Hikmah Malang Budi. gitu. Bisa diceritain dong kok selama di Hikmah Budi gimana? Ya, cukup menarik ya karena ini ya saat itu saya mesti bilang ini mainan baru ya. Oke. Kebetulan saya sama dua senior saya ya, mungkin beberapa orang yang tahu ya, dulu ngomong Hikmah Budi Malang ini ada 3 serangkainya. Oke. Jadi ya saya salah satu dari 3 serangkai itu, yang paling muda sendiri. Duanya adalah senior saya ya di Malang. Ya kita awal mendirikan Hikmah Budi ya, sampai ke pengurusan kita kebetulan 2 tahun waktu itu. Yang saya ingat ya, saya lupa angka persisnya, tapi pada saat kita menyusun laporan pertanggungjawaban waktu itu setelah 2 tahun, dalam kurun waktu kepengurusan 2 tahun itu, kita itu sudah mengadakan kegiatan tuh, saya ingat banget lebih dari 50, mungkin lebih dari 60 kegiatan gitu. Artinya, Sebanyak itu. ya, kalau dibilang kalau 2 tahun ini adalah 24 bulan gitu ya, Iya. dengan angka ya 50 aja gitu ya. Berarti kan sebulannya kita udah minimum ada 2 kegiatan Ada 2 ya. kegiatan. Karena memang banyak sekali saat itu kita lakukan. Ini menarik sih, kayak kita sampai sempat memikirkan dan mengadakan kegiatan kayak city tour gitu. Kebetulan di Malang itu, sekitar Malang itu ada beberapa situs-situs agama Buddha gitu, candi-candi ya. Oke. Ada Candi Sumber Awan. Saya sampai lupa ada beberapa titik yang kita kunjungin gitu. Siapa pesertanya? Kita ajak siswa-siswi SMP, SMA agama Buddha di Malang saat itu. Kita sewa angkot ya. Waktu itu yaitu kita seharian muter di situs-situs agama Buddha itu. Nah, sampai ada kegiatan yang seperti itu ya menurut saya mungkin bisa jadi inspirasi juga gitu Iya, ya. Ya, artinya ini kegiatan yang bagus juga untuk dilakukan gitu dimanapun gitu. Ya, itu sih yang menurut saya cukup menarik. Gitu. Oke, jadi Koko ini sudah cukup banyak aktif sekali ya di Malang hingga akhirnya terdampar di Balikpapan. Itu gimana ceritanya? Oke. Flashback dulu ya kan? Ya, ini jadi autobiografi ini. Oke lah, tapi secara singkat begini ya. Selepas saya lulus kuliah, sebenarnya saya sempat kerja sebentar di Malang ya. Oke. Ya, saya sempat kerja sebentar di Malang. Terus kenapa bisa ke Balikpapan? Ya, kebetulan pasangan hidup saya ya, atau saat itu ya, kekasih yang saya pilih merupakan orang Balikpapan gitu ya. Oh, gitu siapa ya? Jadi ya saat itu dapat informasi juga nih bahwa Balikpapan ini terkenal dengan banyak perusahaan asing gitu ya. Oh ya. Saya cukup tertantang juga sih, maksudnya pengen nih idealisme mahasiswa yang baru lulus kerja gitu ya, pengen juga nih kerja di perusahaan asing gitu. Iya. Yaudah, akhirnya saya resign dari perusahaan di Malang, saya pindah ke Balikpapan ya. Ya cukup bonek juga ya, nekat juga. Ya datang ke sini ya sambil ngelamar pekerjaan di ya perusahaan-perusahaan asing juga saya coba gitu. Walaupun nggak masuk akhirnya. Oke, tapi sudah pasti karena saya selama di Malang itu aktif di agama Buddha, sudah pasti juga sejak saya di Balikpapan saya ke wihara setiap minggu pasti gitu. Oke. Ya, dan kebetulan Dhamma Wihara ini yang merupakan wihara dari ya kekasih saya itu gitu. Iya. Jadi pasti diajak ke sana kan. Nah, awal di sini ya saya merasa ya langsung bisa cocok lah gitu. Karena menurut saya wihara yang ada di Malang
sama dengan yang di Dhamma Wihara ini ya ada kemiripan lah ya menurut saya ya. Di sini juga waktu saya awal masuk juga dibilang Dhamma Wihara ini wihara tanpa sekte gitu ya. Ya. Terus ya menurut saya lagi-lagi nih saya terpikir nih bahwa kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri di wihara ini menurut saya sangat besar gitu. Itu dari awal saya sempat pikirkan gitu. Walaupun saya nggak bisa serta merta nih orang baru masuk, wah langsung istilahnya mau ngatur sana sini organisasi, enggak lah. Saya tetap ikuti tetap aktif gitu ya. Ya mungkin setahun 2 tahun awal ya saya hanya sebagai pengikut gitu ya. Sampai akhirnya ya karena setiap kegiatan saya ikut aktif gitu ya. Ya sampai akhirnya ya masuk ke pengurus gitu. Nah di situ mulai ya benar-benar aktif banget gitu di sini. Ya. Oke, sebelumnya nih Koko kan sudah bergabung nih di Dhamma Vihara. Ya. Tapi ini saya mengetahui Koko ini ada bikin beberapa kegiatan ya yang di Kalimantan, seperti kegiatan Ayah Santini dan Pak Bower di tahun 2010, kegiatan Ajan Bram 2011, hingga terciptanya Bizon pertama kali di tahun 2012. Bisa ceritain nggak gimana itu? Saya mungkin koreksi sedikit ya. Yang Ajan Bram itu 2012, Bizonnya yang 2011. Oh gitu. Oke. Maaf. Oke. Jadi saya masuk Balikpapan itu 2004. 2004. Ya. 2004. Jadi perjalanannya kalau sampai 2010 ya tadi ya. Ya cukup panjang juga ya. Artinya cukup panjang bagi saya untuk mengamati dulu, ngeblend dulu, masuk gitu ya. Nggak langsung serta-merta wah ada gitu ya. Artinya dengan sopan lah tetap. Ya. Oke. Kebetulan kalau kita punya kesempatan ya, kayak saya punya kesempatan kuliah di Malang ya. Itu kalau zaman saya dulu ya, di Malang itu setiap tahun diadakan yang namanya orientasi Buddha Dhamma untuk mahasiswa baru. Oke, kayak MOS gitu kok. Ya, semacam itu, tapi ini kan untuk lingkup umat Buddha. Mahasiswa Buddhis yang ada di Malang kan. Dan kalau di ngomong sih sifatnya bukan ya kalau dibilang wajib sih wajib, tapi ya nggak bisa dipaksa gitu. Karena ini kan organisasi sosial ya. Nah, setiap tahun di zaman saya itu di dalam orientasi Buddha Dhamma di Malang pasti menghadirkan 2 tokoh Buddhis yang hebat. Yang pertama Bante Utamo. Ya. Yang kedua mendiang Cornelis Wawor. Ya. Nah itu jadi setiap tahun selama saya di Malang ya, saya nggak tahu setelah saya keluar Malang ya, tapi selama saya di Malang orientasinya akan mengundang 2 tokoh itu. Ya. Dan dari saya bisa aktif juga di Malang itu sebagai mahasiswa Buddhis, saya juga ketemu tokoh-tokoh yang lain ya termasuk Ayah Santini juga ya, sempat kenal beliau, bahkan saya sempat mengundang beliau ya. Nah ini kalau flashback cerita yang tadi ya, ini di lingkup Universitas Brawijaya ya, unit aktivitas. Saya juga merupakan pelopor ya. Kalau ini saya mesti bisa bilang saya merupakan pelopor untuk mengadakan kegiatan ya. Ya mungkin nanti prototipenya ada di sini ya, Buddhizone ya. Itu cikal bakalnya dari situ. Karena waktu itu pada saat saya mahasiswa Buddhis di sana, saya ngelihat di wihara itu hari Minggu pagi ada beberapa siswa-siswi SMP SMA gitu.
Oke. Oh ternyata ada siswa-siswi SMP SMA yang agama Buddha di situ gitu, dan kayaknya mereka tidak terkoordinir gitu. Nah sehingga saya mengambil inisiatif ya untuk coba melakukan pendekatan ke mereka ya, sampai dengan waktu itu ya saya berhasil mengarahkan mereka untuk membentuk satu wadah yang namanya Pelajar Buddhis Malang, PBM. PBM. Ya, Oke. Pelajar Buddhis Malang. Ya. Nah, karena ini udah ada nih wadahnya, saya yang istilahnya juga menginisiasi mereka, saya kepikiran gitu. Di tingkat mahasiswa kita ada orientasi gitu. Nah, saya merasa memiliki ide saat itu, rasanya untuk siswa-siswi SMP SMA ini perlu dibekali juga gitu. Karena itu saya bilang mereka ini nggak terkoordinir saat itu saya lihat. Sehingga saya mengusulkan waktu itu di organisasi yang Brawijaya ya, kita adakan yang namanya pengenalan Dhamma, PD. Oke. Ya. Sampai saya di Malang itu kayaknya ada PD 3. Tapi setelah itu sampai sekarang ada PD atau enggak saya nggak tahu lah ya. Karena udah lama saya meninggalkan Malang ya. Nah, di dalam PD itu ya sama, pesertanya adalah SMP SMA Buddhis yang ada di Malang ya. Karena Malang ini juga unik. Beberapa sekolah itu ternyata SMP SMA itu banyak pendatangnya juga. Ya, karena ada satu sekolah juga, mungkin lebih dari satu lah ya, sekolah yang ada asramanya gitu. Jadi pelajar dari kota mana itu dikirim ke sana gitu. Oke. Di situ jadi akhirnya ya udah kita adakan pengenalan Dhamma itu ya. Satu lagi, kalau cerita wihara di Malang ini ya ada satu wihara yang sampai saat ini ya lagi-lagi saya nggak tahu lah ya saat ini seperti apa kondisinya, tapi dulu wihara itu merupakan ya saya bilang pusat kegiatan mahasiswa ada di situ gitu ya. Jadi selalu pemilik wihara juga sebagai donatur gitu. Jadi kita kalau ada kegiatan di sana ya konsumsi juga Dibantu ya, Ko, ya? aman, didanakan, terus tempat tinggal juga didanakan. Jadi ya enak lah kalau kita ngadain di situ gitu. Ada alat bandnya juga gitu. Karena sempat juga main band saya di situ gitu. Nah, ya singkat cerita ya itu pengenalan Dhamma, kita kumpulin nih siswa-siswi SMP SMA. Kalau mau ditanya gambarannya seperti apa, yaitu yang saya bilang tadi, ya kurang lebih seperti Buddhizone yang kita bikin di Dhamma Wihara yang tadi disebutin kita 2011.